الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Al-A'la yang dibacakan tadi sama Ustazah Maryam, Masya Allah, tabarakallah, menjadi surah favorit juga di bulan suci Ramadan. Karena dalam riwayat disebutkan bahwa baginda Nabi SAW senantiasa membaca surah Al-A'la juga di dalam witir beliau. Dan juga surah Al-A'la ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dalam tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Ada satu ayat yang menarik di dalam surah Al-A'la ini, meskipun seluruh ayatnya adalah mengandung keutamaan-keutamaan, tapi kita garis bawahi satu ayat di sini dengan mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang berusaha mensucikan dirinya. Jadi Allah tidak mengatakan sungguh beruntung orang yang suci, tidak. Tapi yang beruntung adalah yang berusaha terus-menerus untuk mensucikan dirinya. Karena tidak ada satupun manusia yang suci dari kesalahan, bebas dari kesalahan. Setiap manusia mempunyai kesalahan, namun Allah memuji orang yang senantiasa berusaha untuk mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang jauh lebih utama adalah kehidupan akhirat. Karena kehidupan dunia tentu saja akan berakhir begitu saja bagi mereka yang tidak mampu untuk memanfaatkan waktunya di dunia. Tapi bagi yang mampu untuk memanfaatkan waktunya di dunia, seperti bulan suci Ramadan, di setiap malam-malam Ramadannya mereka tidak mau terlewatkan daripada mengharap ampunan Allah. Di siang hari Ramadan mereka tidak mau terlewat daripada beribadah Ramadannya. Maka mereka inilah orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya dan akan mendapatkan sesuatu yang kekal nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Tentu saja keutamaan-keutamaan seperti ini juga sudah dijelaskan dari nabi-nabi yang terdahulu. Bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad SAW, tapi umat terdahulu sudah diberikan keutamaan, namun jauh lebih utama menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma arhamna bil Quran. Makasih. Masya Allah, terima kasih sayang Maryam, hebat banget. Dari banyak orang yang coba menghafal surah Al. Tanyain dulu umurnya berapa? Umurnya berapa sayang? Kelas berapa? 8 tahun. 8 tahun. Kelas berapa? Kelas Di sekolahnya di mana? Maria bisa ngomong bahasa Arab, dan Maria ngomong bahasa Arab tidak. Ajak ngomong Ustaz saya. Si Lomba cerita Arab. Masya Allah. Sudah nih ya, Lughatul Arabiyah. Masya Allah, tabarakallah. أنت تتكلم كثير باللغة العربية يا مريم الآن. تشرح في المدرسة كيف؟ جميلة جميلة؟ Sekolahnya bagus ya tanya. Masya Allah. Nama sekolahnya apa sih? sudah Sudah.
Coba Ini dada dong, Masya Allah. kan pada nonton. Iya, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Nah, sekarang kita bicara masalah tentang firasat, kita sambungin lagi nih. Kalau kita bicara ibu ya, ibu ini firasat kepada anak ini sangat kuat karena mungkin anak pernah dalam rahimnya. Itu oke. Tapi bagaimana dengan anak angkat? Kadang-kadang ibu juga punya firasat dengan anak angkatnya. Kan bukan dalam rahimnya juga nih, bagaimana umum penjelasannya nih? Firasat Mohon seorang izin, ibu. Kakak di sini ya, kakak Mariam duduk sini. Dulu saya nggak apa-apa. Baik, mohon izin, Masya Allah, kita akan membahas izin guru-guru semuanya firasat seorang ibu. Ya Allah, ya Rabb, ibu ini luar biasa teman-teman sekalian. Memiliki hubungan yang sangat dekat, bonding, ikatan yang luar biasa dengan anak. Bagaimana tidak, ibulah yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan. Saya teringat sekali waktu mengandung Mariam, sampai 9 bulan lagi ceramah Islam itu indah, gerak-gerak terus. Saya bilang, nak, mudah-mudahan jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terbiasa dengar ceramah di kandungan, mudah-mudahan nanti bisa meneruskan dakwah ini insya Allah. Seorang ibu punya ikatan yang kuat dengan anaknya. Tentu saja anak itu berada 9 bulan di dalam perutnya. Anak itu kemudian dilahirkan dengan penuh perjuangan hidup antara hidup dan mati, kemudian disusui. Proses menyusui itu proses yang nikmat luar biasa teman-teman sekalian. Ini yang membuat seorang ibu punya ikatan yang tidak bisa dibandingkan dengan ikatan-ikatan yang lainnya. Bayangkan kalau kita renungi ya, kalau seorang ibu dia menyusui anaknya skin to skin ya, menempel kulit ke kulit, kemudian mata saling memandang dengan sang bayi terus-terusan selama 2 tahun, maka terjadilah ikatan atau bonding yang sangat luar biasa. Maka kalau kita katakan firasat seorang ibu, apalagi ibu yang salihah dan sudah sangat mengenal anaknya ini, apalagi ibu yang terus membesarkan, membersamai anak-anaknya, sudah sangat tahu anaknya, pastilah ibu ini memiliki firasat-firasat terhadap anaknya di kadang-kadang ya ketika Allah memberikannya. Makanya kadang-kadang kita mengatakan begini, kalau kata ibu ini biasanya benar nih, kalau kata ibu ini biasanya kejadian nih. Biasanya anak-anak yang salih itu sangat takut sekali kalau ibu sudah mengatakan sesuatu atau ibu menasihati sesuatu, karena sering sekali perkataan ibu atau tentu saja ayah perkataan-perkataannya benar. Seperti yang kita tahu, kullu kalam ad-du'a, semua perkataannya itu adalah doa. Itu akibatnya membuat kita sangat berhati-hati dengan firasat atau dengan kalamnya seorang ibu. Bagaimana dengan anak angkat? Mari kita lihat kisahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga punya anak angkat. Siapa namanya? Namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid ini anak dari seorang anak angkatnya Nabi, ya. Anak angkat Nabi itu namanya Zaid bin Harithah. Kemudian saking cintanya Nabi kepada Zaid bin Harithah, mau diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Singkat cerita, Zaid bin Harithah ini menikah dengan Ummu Aiman dan punyalah anak yang bernama Usama bin Zaid. Dan Rasulullah sudah punya firasat. Walaupun bukan anak kandung atau bukan cucu kandung, tapi dari kecil Usama bin Zaid ini bersama dengan Rasulullah. Dan dikatakan Usama bin Zaid ini jantungnya Rasulullah. Sayang sekali Rasulullah dengan Usama bin Zaid. Rasulullah punya keterikatan dengan Usama bin Zaid sehingga Rasul punya firasat. Usama bin Zaid akan aku kirim menjadi seorang panglima yang akan membawa rombongan, di mana rombongannya isinya adalah sahabat-sahabat senior di dalamnya untuk melawan orang-orang Romawi di sana. Kemudian para sahabat-sahabat senior lainnya meragukan Usama bin Zaid. Kenapa ya Rasulullah? Banyak sekali sahabat-sahabat senior yang lebih berpengalaman. Kenapa engkau kirim anak muda ini? Namun dengan firasatnya Rasulullah, ingat, bukan anak kandung, bukan punya hubungan darah, bukan. Namun Rasul punya ikatan tersendiri dengan anak ini. Rasul yakin dengan firasatnya, Rasul yakin dengan apa yang sudah Allah ilhamkan kepada beliau. Rasul tetap bersikeras bahwa Usama bin Zaid harus jadi panglimanya. Dan akhirnya apa? Inilah panglima termuda dengan firasatnya Rasul dikirimkan untuk melawan musuh yang sangat besar, sekaligus menjadi pesan Rasul yang terakhir untuk mengirimkan panglimanya karena setelah itu Rasul wafat. Dan apa yang terjadi? Firasat Rasul betul. Usama bin Zaid akhirnya memenangkan pertarungan itu dan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh umat Islam. Jadi kalau kita katakan anak angkat bisa nggak ya ibu angkatnya atau orang tua angkatnya punya firasat? Bisa saja. Apalagi kalau sudah dekat hubungannya selama ini, ditambah beliau adalah orang yang saleh dan salehah, Allah bisa memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah. Jazakillah khairan katsiran. Makasih banyak Umat penjelasannya.